Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Masih dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan sudah memberikan waktu yang indah untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3. Di SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Tema kita pagi ini adalah indahnya saling mengampuni. Mari bersama-sama dengan sepenuh hati kita meninggikan nama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus saja yang patut kita tinggikan. Yuk, Misiska ngajak kalian untuk berdiri bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Kuat Hebat Besar. Ikuti gerakannya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih malam kemarin Tuhan sudah diberkati. Sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Allah kita itu besar sekali, kuat, perkasa. Tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Siapkan persembahan yang sudah kalian siapkan dengan hati yang tulus dan sukacita. Kita akan iringi dengan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh,
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami menjadi persembahan yang harum, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Shalom anak-anak, salam sehat, anak-anak kuat dan anak-anak hebat. Senang sekali jika hari ini Miss Indah boleh bersama dengan kalian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Indahnya Saling Mengampuni. Sebelumnya, ayo kita siapkan diri kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Miss Indah hantarkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh menyiapkan hati dan sikap kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami akan belajar tentang indahnya saling mengampuni. Mohon pertolongan Tuhan supaya kami mengerti pentingnya saling mengampuni dan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan,
bacaan yang akan kita terima pada saat ini diambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20. Judul perikopnya adalah Yakub berbaik kembali dengan Esau. Tapi sebelumnya, Miss Indah akan ajak kalian untuk ngobrol dulu ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian mempunyai benda atau barang kesayangan atau barang-barang yang sangat dijaga ya. Atau Miss Indah ambil saja ini, mainan kesukaan. Nah, pernahkah mainan yang kamu sukai itu dirusak oleh saudaramu mungkin atau temanmu? Entah itu karena disengaja atau tidak disengaja, ya. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana sikap yang kalian tunjukkan? M-A-R-A-H? Ya, marah? Ya, umumnya begitu ya. Meskipun yang merusak mainan kita sudah meminta maaf, tapi masih saja kita tidak memaafkan. Bahkan kita marah-marah. Atau lebih lagi memarahinya. Kalau sudah marah itu, ya anak-anak ya, mukanya bagaimana? Mukanya. Wah, merah padam karena aliran darahnya naik ya, gitu ya. Alisnya bagaimana alisnya? Naik juga ya. Naik semua. Terus belum bermunculan itu kata-kata amarah. Wah, kalau sudah itu cenderung tak terkendali ya. Semua kesalahan orang tersebut langsung deh bermunculan itu di benak kita. Dipikir kita seperti wah langsung kayak di list gitu ya. Muncul daftar kesalahan orang tersebut. Ya. Kesalahan-kesalahan yang kita pikir itu adalah kesalahan yang sebenarnya masih bisa ditoleransi menjadi wah udah enggak bisa ini, pokoknya kamu wah aku marah ini, aku enggak suka. Akhirnya apa anak-anak? Menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan. Hanya karena mungkin kesalahan yang kecil. Ya anak-anak ya, kesalahan-kesalahan yang besar terus diungkit itu. Pokoknya aku enggak suka sama anak ini, sama teman ini. Terus kesalahan sendiri hilang deh, enggak tahu itu, enggak tampak itu. Kalau kita pakai peribahasa ya, misalnya peribahasakan itu, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang tampak. Wah ini yang jago bahasa udah tahu ini artinya ya. Kesalahan sendiri itu tidak tampak, tapi kesalahan orang lain, wah terlihat jelas sekali. Ya anak-anak ya. Nah kalau kita sudah sulit mengampuni, ini akhirnya menimbulkan apa anak? Kebencian, kepahitan, sakit hati satu sama lain. Apakah kalian tahu apa yang harus kalian lakukan jika orang melakukan kesalahan dan meminta maaf? Yuk kita cari tahu dari cerita Caleb dan Sofia berikut ini. Caleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya,
Susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Anak-anak yang kukasihi dengan kasih Tuhan, ingat juga cerita tentang Esau dan Yakub. Miss Indah akan coba kali mengingatkan kalian dengan pertanyaan 5W1H ya. What, who, where, when, why, how. Ya, Miss Indah akan ambil 4 kata tanya saja ya. Who, what, why, how. Who, siapa? Siapa Esau dan Yakub? Ya, Esau itu seorang pemburu. Yakub seorang penggembala. Dua bersaudara ini, Esau dan Yakub ini adalah anak dari siapa? Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Ya. Oke, apa permasalahan Esau dan Yakub ya? Dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 yang tadi disebutkan Miss Indah. Perebutan hak kesulungan. Hak itu apa? Wah, anak-anaknya Miss Indah sudah tahu semua ini ya. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang seharusnya diterima. Kesulungan. Sulung itu anak nomor urut 1 pertama. Nah, Yakub ini kan adik. Esau itu kakak. Esau anak pertama ini. Haknya itu diambil alih oleh Yakub. Pertanyaan berikutnya. Why? Mengapa? Mengapa Yakub takut bertemu dengan Esau? Karena itu tadi ya. Yakub mengganti hak kesulungan Esau. Hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau diganti dengan semangkuk kacang merah. Wah, terus bagaimana ini? Ya, Miss Indah kali lagi ingatkan lagi dengan pertanyaan how. Bagaimana? Bagaimana Yakub berbaik kembali dengan Esau? Disampaikan bahwa konflik, apa itu konflik? Jelaskan Miss Indah dulu. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan, permusuhan, ya, yang biasanya disikapi dengan ini, diam-diaman, nggak saling bicara, saling berjauhan. Udah pokoknya kalau urusan sama dia itu, udah aku nggak akan ngurusi, karena aku benci, karena aku marah, karena aku nggak suka. Nah, konflik saudara antara Yakub dan Esau karena perebutan hak kesulungan berlangsung cukup lama. Sehingga perdamaian sepertinya agak susah tercapai. Bahkan ketika proses perdamaian, ya yang kalian lihat tadi, proses perdamaiannya akan berlangsung, masih ada loh rasa curiga, rasa khawatir di antara mereka berdua, Esau dan Yakub. Terlihat dari mana? Banyaknya pasukan yang dibawa Esau bersama, yaitu 400 orang. Dan bagaimana Yakub? Yakub juga menyusun strategi menghadapi Esau dan pasukannya dan keluarganya dalam menyambut Esau kakaknya sendiri. Wah, kemudian apa yang terjadi anak-anak dari video tadi? Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 8, berkatalah Esau. Dengarkan baik-baik ya, diulang Miss Indah ini. Berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?
Jawab Yakub, untuk mendapatkan kasih tuanku. Untuk mendapat kasih tuanku, kasih kakaknya. Kemudian dalam Kejadian 33 ayat 9. Tetapi kata Esau, ini kata yang sungguh-sungguh memberkati dan menjadikan sukacita, kemurahan hatinya Esau. Dalam ayat 9, Esau mengatakan, aku mempunyai banyak adikku. Mempunyai banyak kasih. Karena yang diminta Yakub kan kasih ya. Kakaknya bilang, aku punya banyak untuk kamu. Luar biasa. Esau menanggapi dengan menunjukkan sikap murah hatinya yang sangat-sangat baik. Ya, dia telah memendam permusuhan, kemarahan, kebencian terhadap Yakub. Namun seiring waktu ya telah berubah. Allah telah mengubah kebencian menjadi kemurahan hati. Ya, Esau datang menemui Yakub. Sepanjang tahun perjalanan mereka, tangan kendali Allah bekerja. Tangan kendali Allah mengubah kedua saudara ini. Yakub yang sujud di hadapan saudaranya sebanyak 7 kali, menandakan bahwa dia sepenuhnya tunduk. Yakub sepenuhnya tunduk, setulus hati, mau mendapatkan kasih dari kakaknya Esau. Dan tanggapan yang didapatkan Yakub sungguh luar biasa. Kakaknya datang dengan pelukan rindu. Rindu antara seorang kakak dengan adiknya. Ya, seorang kakak terhadap adiknya yang telah lama tidak berjumpa, lama tidak bertemu. Tidak ada amarah, dendam. Tapi yang ada apa? Ungkapan kasih sayang, rasa haru antar keduanya. Ya anak-anak ya, di ayat keempat dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub adiknya. Didekapnya Yakub, dipeluknya lehernya, saling berpelukan, diciumnya Yakub, lalu bertangis-tangisanlah kedua saudara ini, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub melakukan pemulihan hubungan persaudaraan seperti semula, seperti pada keadaan sebelum saling menyakiti. Mereka menyelesaikan perbedaan dengan meraih perdamaian dengan pengampunan. Ya, pengampunan satu sama lain. Yakub yang meminta maaf, satu. Dia membawa dalam doa segala pergumulannya, segala bebannya. Kemudian yang kedua, meminta maaf atau ampun kepada Esau saudaranya itu dengan ketulusan. Yang ketiga, Yakub melakukan pemulihan hubungan. Sedangkan Esau, anak-anak, kita tahu mengampuni memang bukan hal yang mudah. Jujur, banyak orang mengatakan, ya ampuni saja. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Ya, kita memang anak-anak Tuhan. Tetapi mengampuni itu tidak semudah kita berbicara. Meskipun tidak semudah saat kita berbicara, tetapi mari anak-anak, kita kembali untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus pun datang untuk mengampuni kita. Ya, mari kita kembalikan hal itu pada diri kita sendiri juga. Ketika kita telah melakukan kesalahan besar dan membuat Tuhan kecewa, apa yang kita harapkan? Tentunya sebuah pengampunan. Karena itu, pikirkanlah anak-anak. Jika orang lain juga berharap bisa kita ampuni, karena manusia mana? Ya, siapa di antara kita yang suka dibenci? Enggak kan? Semua orang, termasuk Miss Indah, termasuk kalian semuanya, papa, mama semuanya, tentunya ingin dikasihi. Buat apa? Menyimpan amarah, dendam,
kebencian, akar-akar pahit. Kita hidup saja dengan damai, hidup dengan tidak menyimpan akar-akar pahit, sakit hati. Ya, mengampuni dan mau berusaha hidup dalam kasih Kristus. Mengampuni memang butuh waktu ya anak-anak ya. Butuh proses, oke. Tapi jangan lama-lama. Segera bebaskan diri kalian. Ya, berikan ketenangan, kedamaian dalam diri kita. Selama kita memang ada keinginan untuk mengampuni, percayalah, Tuhan akan menyempurnakan pengampunan itu dan memberi kita damai sejahtera. Ingat, kita diampuni Tuhan jika kita mengampuni orang lain. Oleh anugerah Tuhan, ya, maka oleh anugerah Tuhan Yesus, maka dosa kita telah diampuni loh. Oleh karenanya, mari kita pun boleh saling mengampuni orang-orang yang menyakiti kita dengan penuh kasih, dengan ketulusan, dengan kemurahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk saling mengampuni. Saling mengampuni kesalahan orang lain seperti Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kita. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak. Tuhan menjamah hati setiap anak-anak. Tuhan melembutkan setiap hati kami. Tuhan penuhi setiap kami dengan damai, sukacita, dan kasih sorgawi. Sehingga setiap kami boleh menikmati, setiap kami boleh merasakan indahnya saling mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Yesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan pagi ini sungguh memberkati kita semuanya. Yuk anak-anak, tidak hanya didengarkan firman Tuhan itu, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan Mars Kalam Kudus dengan sikap berdiri tegak, tangan kanan di dada. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan